Di pertemuan kelima kita kali ini yaitu membahas perkara render ya. Jadi dalam 3D itu ada ini dua ya. Ada dua scene atau skema render. Di render itu ada dua. Itu render outdoor ya atau eksterior. Render eksterior. Outdoor ya, luar ruangan. Dan render interior. Indoor gitu ya. Nah, umumnya ini yang dipakai ya sama para 3D visualizer ya. Nah, indoor ini ada lagi nih render studio ya. Ada yang tahu nggak? Render studio itu apa? Ada yang tahu? Render studio itu render yang mensimulasikan lokasi di studio foto gitu ya. Jadi pakai background yang melengkung gitu biasanya. Jadi gini ya. Ini background, terus di sini objek 3D Anda gitu. Ini biasanya di studio-studio gitu ya. Terus di sini ada lampu ya, ada lampu juga. Ada lampu. Nah, di sini kamera. Begitu. Kalau render studio. Tapi kali ini kita bahas ini dulu ya. Kita praktekin render eksterior atau luar ruangan. Begitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada ya. Ini papilar masuk ya. Untuk tugas minggu lalu ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Saya ada kesalahan, Pak. Kesalahan Malah apa? kesalahan ukurannya. Bapak, saya baru tahu tuh sehari yang lalu ternyata nggak boleh lebih dari 300 ya. Saya Oh, malah lebihnya jauh banget, Pak. jangan. Tapi bagaimana, Pak? Ya udah dibenerin aja di pertemuan kelima ini. Anda Baik, upload Pak. lagi. Ya, baik, Pak. Oke, langsung mulai aja ya.
kita render eksterior atau luar ruangan. Udah pada lihat post belum? Di sini Anda itu ya bikin render ya. Jadi karya 3D Anda yang di pertemuan 4 kan belum di render tuh. Nah, di pertemuan 5 ini Anda render dengan suasana eksterior ya, luar ruangan. Tentunya kalau luar ruangan itu ada apa? Di dunia nyata kita itu ada apa kalau di luar tuh? Matahari. Nah, itu cahaya matahari ya. Nah, kalau di modul saya ini tutorial 3D Max jadul ya. Anda yang pakai 3D Max 2017 ke bawah masih bisa pakai ya, ini masih bisa ngikutin. Dia ngejelasin mental ray di sini. Jadi kalau Anda pakai 3D Max jadul ya masih bisa diikutin. Nah, ini yang cara terbarunya ya. Nah, ini saya close saja. Kelihatan kan layar saya ini? Ayo, jawab, kelihatan nggak ya? Kelihatan Bardo. Kelihatan ya. Ini saya gedein. Itu Pilar ya? Iya Pak. Oh iya. Nah, ini saya upload. Aduh. Saya dia nonaktifin aja lah. Saya import ya. Open aja. Karya di pertemuan minggu lalu. Ini ya. Boot ya. Nah, ini kan masih polos ya, belum ada material. Ini saya masukin dulu deh ya materialnya. Macem-macem. Pencet M ya. Pencet M, terus saya biasa pakai yang ini aja ya, compact material editor. Ini saya banyakin. Oke. Saya mau ngasih material ke bootnya ya. Standar. Ini kan masih kosong ya. Saya mau ngambil di material library. Adanya di sini ya. Local disk, program files, Autodesk, 3D Max, material libraries, physical material template. Nah, di sini banyak ya. Ini untuk warna cat tembok gitu ya, cat pernis gitu, kayak ini ya, paint ya. Saya pakai yang satin aja. Satin tuh di atasnya matte ya. Matte itu tidak ada refleksi ya, sedikit pun. Dia itu bisa dibilang kalau Anda ngeprint gitu ya, ngeprint di tukang print gitu, covernya mau dop apa laminating gitu ya. Glossy. Glossy ya. Glossy apa matte? Glossy itu mengkilat, dop itu matte gitu ya, dop. Ini di atasnya lah.
Kalau mau yang glossy banget yang ini varnish gitu ya. Gitu saya pakai yang ini aja deh. Satin. Udah saya drag ke sini ya. Warnanya saya kasih putih. Gitu ya. Begitupun mejanya ya. Samain aja. Terus saya mau ngasih material besi ya. Pindah ke sebelah. Ini diklik lagi, pilih apa di sini? Aluminium ya. Taruh ya, aluminium. Begitupun di kaki kursi bar stool ini ya. Masukin. Begitu. Sama kan di blender juga begini kan? Ngasih materialnya sama ya. Kurang lebih. Ini banyak yang pakai blender. Mungkin tahun depan saya pakai blender juga nih. Kalah populer. Nah, terus saya mau ngasih material ini ya. Kursinya warna apa ya? Di sini ada warna karet boleh sih ya. Tapi kalau mau lebih banyak ya download sih material macam-macam. Banyak ya. Material 3D Max yang kayak kulit, material kain ya, macam-macam banyak download. Yang minggu-minggu berikutnya lah, ntar saya kasih tahu download material. Ini warnanya saya kasih merah gitu. Terus komputernya saya warnain plastik aja ya, ya emang umumnya kan plastik dia. Nah, di sini ada plastik glossy, plastik matte. Ya, pilih yang mana ya? Kira-kira yang plastik matte aja deh ya. Ini bebas sih. Tuh, atas siapa tuh? Nah, gitu. Terus saya mau ngasih material ini teks timbulnya ya. Pakai apa ya? Paint ini ya. Varnish. Tuh ya, varnish. Merah deh. Atau ganti aja shiny kali ya, lebih oke. Nah, shiny aja deh. Lebih mengkilat. Lebih mentereng. Begitupun ininya ya. Tempat brosur gitu. Ini belum. Nah, terus ini layar LED-nya saya kasih juga plastik matte juga deh. Ada dua nih.
Ini saya kasih warna hitam lah ya. Ini aja nih. Aduh, salah. Nah, ini kan namanya sama ya, plastic mate. Makanya Anda namain biar nggak ketiban gitu. Plastic mate 2. Karena tadi udah dipakai buat komputer ya. Anda namain lagi tuh jadi plastic mate 2 biar nggak nabrak gitu. Terus ini ya, layarnya ya. Layarnya sih pakai gambar aja ya. Default aja begini. Saya kasih gambar di sini. Tapi Anda download dulu gambarnya. Misalkan abstract background gitu ya, yang free ya. Background. Oh, banyak ya. Cari size yang gede gitu atau medium boleh. Ini kayaknya asik nih. Kita lihat. Nah, oke nih. Udah saya download ya. Sekarang mau saya masukin ke sini. Jadi masukinnya di sini ya, diffuse ya. Diffuse itu warna basic dasar. Anda klik. Nah, di sini adanya di maps, dibuka nih. Pilih bitmap ya. Oke. Nanti dia minta mana gambarnya begitu. Udah Anda masukin, klik open. Drag ke sini ya. Nah, gitu. Kalau mau dimunculin gambarnya Anda klik ini. Gitu. Ya. Klik pun ini deh sama ini. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal di render nih ya. Rendernya eksterior atau luar ruangan. Anda pakai ini di sini likes, terus pilih sun positioner ya. Nah, ini kita bikin matahari. Nih, Anda klik ke viewport. Nah, ini radiusnya. Ya, nggak usah gede-gede lah karena kan cuma segini doang ya. Terus kalau Anda puter ini kutubnya ya, mau kemana gitu, arahnya gitu ya. Kalau udah oke, klik kiri, terus Anda tarik tuh, geser ke kanan ya. Tingginya segini gitu. Tinggi sih, kalau tinggi bebas aja sih ya, nggak begitu ngaruh ya. Udah. Kalau saya render F9 masih gelap nih. Tapi langitnya udah ada tuh. Kelihatan kan? Dia otomatis bikin langit, langit biru. Begitu. Tapi masih gelap. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Belum ada pencahayaan, Pak. Kan udah ada ini matahari. Ini udah cerah nih langitnya.
Ada yang tahu? Cahaya udah ada, langit udah ada, biru. Ini garis horizon Oh, ya. ambient occlusion, Pak. Eh, Alah, bukan. Refleksi. Ini dia nggak ada ray trace dan indirect illumination gitu. Ray trace dan indirect illumination itu hanya ada di aplikasi render ya, kayak Mental Ray, V-Ray, Keyshot, Marmoset, Furibol, Arnold, nah atau apa ya, uh, iRay, nah itu kan yang ray gitu, itu maksudnya begitu, ray trace, makanya gelap. Ya udah kita pakai. Kalau di Blender disediainnya apa tuh renderernya? Render apanya, Pak? Ini fitur rendernya apa aja? Kalau di sini kan tuh ada scanline, Render engine namanya. ya render engine, Oh, di Blender defaultnya ada 3 sih. apa tuh? Eevee, Cycle, sama Blender Game. Nah itu pakai render engine ya, yang memiliki fitur ray trace. Nah, gitu. Ray trace itu ya itu apa? Dia tuh melacak cahaya dan lebih realistis. Maksudnya ada fitur indirect lighting itu gini, dia kan mensimulasikan di dunia nyata ya. Di dunia nyata itu cahaya itu sifatnya saling memantulkan. Begitu, jadi indirect lighting. Jadi cahaya itu kena ke saya nih, tapi dari saya pun memantulkan ke sekitarnya juga gitu, ke gelas, ke macem-macem begitu. Itu Anda googling lah tuh, cari tahu tuh indirect lighting apa, ray trace itu apa. Itu adanya di render engine kayak Arnold, V-Ray, iRay, Keyshot, Mental Ray, Arnold, dan lain-lain banyak lah. Ini saya di sini pakai yang udah disediain sama 3D Max, yaitu salah satunya Arnold. Udah saya pakai Arnold. Terus ke bawah ya, sign render, udah Arnold ya. Oke, saya render. Baru dia tuh gelap kan. Oke, tadi kusam gelap gitu. Tapi kalau kita lihat ini masih ngambang ya, ngambang, nggak wajar. Ya udah kita bikin latarnya ya, atau backgroundnya. Ini ngambang ya. Soalnya ini tuh garis horizon, terbang tuh dia jadinya. Bisa digeser ya. Saya mau bikin latar. Pakai plane. Ya saya lihat Anda udah banyak yang pakar sih ya, yang udah jago gitu ya. Bagus itu. Udah banyak yang melek 3D. Saya lihat karya-karya Anda udah lumayan gitu. Dibandingkan zaman dulu saya kuliah gitu, pada buta ya, buta software. Ini segmennya satu aja ya. Satu, terus saya gedein. Nah gini, terus saya klik kanan ya, cara cepet gini ya.
Klik kanan, convert to editable poly. Kalau kemarin kan dari sini ya, editable poly. Boleh-boleh aja. Saya mau bikin tembok. Saya seleksi edge-nya ya, ini dan ini. Nah, gitu ya. Saya bikin tembok sih tinggal gini ya, tinggal tekan shift, ini digeser ke atas. Sorry, ininya jangan select ya. Dua ini aja, satu, dua. Tekan shift, geser ke atas gitu. Jadi tembok. Buat background. Sekarang mau saya render lagi. Tapi saya aktifin ininya ya. Save frame. Biar ada frame-nya gitu jelas. Saya zoom dikit. Udah. Render F9 ya. Begitu. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini backgroundnya kurang gelap ya. Pak, saya mau nanya Pak. Iya, Berarti untuk modelingnya pakai yang kemarin ya? iya. Ada render eksterior. Ini mau saya kasih material ya. Backgroundnya. Ini di close aja ya, nggak apa-apa ya. Close. Dia tuh cuma ngelapor aja, laporan gitu. Bahwa lagi bekerja si komputer. Nah, ini juga ya. Tadi kan paint setting tuh udah dinamain ya, udah ada ya. Jangan Iban saya namain lagi. Paint setting 2 buat background. Gitu. Ini kurang tinggi nih. Nah, kalau kita lihat kan layar di LED-nya masih gelap ya. Idealnya kan dia nyala. Bisa kita nyalain. Ini saya nyalain ya layar LED-nya. Di sini ya. Di material. Nah, Anda pilih tuh material LED. Di sini ya. Ya, yang tadi kan Anda klik nih M-nya. Terus Anda ke bawah, kecilin dulu ya. Anda klik ke bawah. Terus di sini ada output. Nah, output ini Anda naikin. Tuh, perhatikan. Dia terang kan? Tuh.
Semakin Anda naikin angkanya, semakin dia cerah. Tiga deh. Udah sekarang kalau saya render F9 dia nyala tuh. Kelihatan kan? Begitu ya. Ini komputer saya kerja keras nih karena saya sambil screenshot, berat ya. Render sambil screenshot. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya kasih warna hitam aja deh komputernya ya. Nah, udah saya render HD ya, biar gambarnya nggak pecah. Nah, berubah nih. Dijauhin dikit. Set. Oke. Render dah. Gitu kira-kira. Kalau di Blender nyalain layar gitu pakai apa? Nih, nyalain layar. Yang tahu nggak? Layar render ya, Pak? Ini layar komputernya dinyalain gitu, bikin cerah. Gimana tuh kalau di Blender? Oh, itu bisa, Pak. Itu dipisah aja. Pakai UV unwrap sama UV itu, project. Oh gitu. Bisa ya? Berarti. Ya tungguin dah nih, render. Ada yang mau ditanyain nggak? Tinggal taruh orang ya, orang-orangan gitu. Itu sih bisa download ya Anda. Download ya, yang free. Saya biasanya di sini sih, Archive 3D ya. Banyak kok website download objek 3D. Tapi untuk tugas kedepannya gitu, kita kan mau bikin orang ya, bikin karakter makhluk gitu ya. Nggak boleh download ya. Kalau ketahuan nggak saya lulusin. Jangan coba-coba ya Anda download buat bikin tugas gitu. Kalau masih ini yang boot ini nggak apa-apa buat visualisasi doang kan orang. Tapi kalau kedepannya bikin orang kita nih, Anda nggak boleh.
ketahuan nggak saya lulusin. Saya bisa ngeceknya. Udah ada yang pernah download belum? Download 3D. Nah, di sini ya, mau nyari orang tuh macem-macem. Kalau di Blender udah disediain nggak orang? 3D Kalau orang? Blender dia buat ulang sih. Hah? Ya buat ulang gitu. Jadi pakai sculpting, Ya pakai kelamaan. pakai basis shape. Ya boleh Anda download gitu ya, buat buat visualisasi aja, buat perbandingan nih ada orang kira-kira tingginya segini begitu. Ini bisa Anda download nih. Ini next. Nih misalnya ya orang pakai jas tuh ya, bapak-bapak download, download ya. Nah ini lagi render ya. Kira-kira udah kebayang ya hasilnya. Saya mau masukin orang dulu nih. Masukin orang begini caranya. Ini kan udah saya download tadi ya. Saya ekstrak. Nah ini. Pakai yang ini ya, main 3ds. Atau Anda download di situs kayak 3D warehouse ya, punya SketchUp juga bisa ya. Bisa. Tinggal di drag kayak gini nih. Ini kan filenya Anda drag nih ke 3D Max. Masukin. Tuh ya. Masuk deh. Tapi kok materialnya hilang ya. Sedangkan di sini ada tuh materialnya tuh. Ada baju, ada kumis, ada bewok, ada rambut. Kok di sini nggak ada? Ada yang tahu kenapa? Ayo, ada yang tahu penyebabnya kenapa? Kok dia kayak patung jadinya kan? Polos begitu. Kayak manusia silver. Lampu merah ya. Ada yang tahu nggak kenapa kok dia jadi manusia silver di sini? Karena colornya belum dimasukin ya, Pak? Kenapa? Karena colornya belum dimasukin. Colornya belum dimasukin. Ini karena ya benar colornya belum dimasukin ya. Atau materialnya belum dimasukin. Jadi kita klik ini dulu ya, pick material from object. Anda klik ke sini. Nah, tuh ya. Sekarang udah masuk tuh dia. Ini Anda tampilin tuh. Udah jadi bapak-bapak nih. Bapak-bapak kantoran. Bukan manusia silver lagi. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang saya render deh. Nah, kan jadi kebayang kan tinggi manusianya segini. Udah tungguin nih render. Gelap banget ya background. Tahin dikit deh.
Gantiin dulu ya ininya nih. Presentnya. Nanti kalau udah jadi saya share ya ke grup WA. Ini masih render lama. Kira-kira begitu ya. Render eksterior. Bisa nggak tuh di Blender? Pakai apa tuh kalau di Blender bikin matahari? Matahari udah ada langsung Pak, kalau di Blender. Udah Terus ada kita ya? bisa ubah settingannya dia. Oh ya udah. Berarti gampang ya. Kalau mau tahu caranya gitu ya, tinggal nge-YouTube aja. Di situ banyak tutorial Blender gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Anda kerjakan ya tugas deadline hari Jumat. Hari Jumat ya. Saya sarankan Anda jangan mepet-mepet ya waktunya. Takutnya website-nya down ya. Jadi jangan mepet-mepet lah kan, Anda waktunya banyak tuh Selasa, Rebo, Kamis, Jumat tuh 4 hari ya. Masa dalam waktu 4 hari itu ngerjain. Oh cuma begitu doang kan, saya ngerjain cuma ya nggak nyampe sejam udah selesai. Begitu ya. Ya nanti saya share ya hasil rendernya yang tadi, ini masih proses. Kita sekarang foto dulu deh ya buat dokumentasi. Sip deh. Semangat ya mengerjakan tugas. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, japri aja. Tapi kalau tutorial Blender gitu-gitu saya nggak bisa jawab ya, karena saya nggak begitu pakar Blender, takut salah gitu. Saya saranin sih Anda banyak nonton tutorial lah, itu doang kuncinya ya. Sama ngulik. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Baik Pak. Salam.